Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada banyak orang, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan kerenungan hari ini, mari kita baca kembali Matius pasal 11 ayat 16-17. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Injil Matius hari ini mengungkapkan ketidakpedulian sikap dari banyak orang Israel yang menolak Yohanes Pembaptis maupun Yesus. Mereka telah mendengar seruan Yohanes Pembaptis, namun menolaknya. Kemudian, Yesus datang memberitakan kebenaran kerajaan Allah, mereka tolak. Bangsa Israel sejak zaman dulu dikenal sebagai bangsa pemberontak, bahkan dikecam sebagai bangsa tegar tengguk. Nabi Yesaya berulang kali menasihati dan menegur bangsa Israel agar kembali mengakui Allah, namun tidak digubris. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Yesaya pasal 48 ayat 17-18. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah di zaman sekarang ini masih ada orang seperti bangsa Israel di zaman Yesus? Bahkan seperti di zaman Musa yang menuntun bangsanya selama 40 tahun di padang gurun. Mari kita lihat saja nanti, misa malam Natal akan berjubel orang menghadirinya. Kemudian setelah itu, menghilang bak fata morgana di gurun pasir, dan akan muncul kembali pada malam Paskah. Begitu seterusnya siklus mereka timbul tenggelam. Mereka orang Katolik, dibaptis secara Katolik. Namun sikap hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Mereka pasti pernah mengalami sukacita di dalam Yesus dan pernah mengalami mukjizat. Walau tidak menyadarinya, namun karena sesuatu hal, maka mereka meninggalkan gereja, berkelana menuju zona kenyamanan sesuai selera
dan keinginan mereka. Orang model begini banyak dalih dan banyak menuntut gereja seperti yang mereka inginkan. Sama seperti orang Israel yang dikritik Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ada saja hal-hal yang mereka tidak suka dan seringnya menyalahkan. Dan lebih banyaknya membenarkan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 11 ayat 18-19. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jika ada orang sudah melihat mukjizat Tuhan, atau bahkan pernah mengalami mukjizat Tuhan, namun masih menolak mengikuti ajaran kebenaran Tuhan, maka orang seperti ini sama saja seperti orang Israel yang dikecam Yesus. Paling menyedihkan jika sudah tahu bahwa motivasi dan perbuatannya itu bertentangan dengan ajaran kebenaran Yesus, namun tetap saja dilakukan dengan berdalih banyak alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita terus-menerus fokus hanya kepada Yesus dan menjauhkan diri dari tawaran kenikmatan duniawi yang syarat dengan mengumbar nafsu, yang akan menjauhkan kita dari kasih Yesus dalam persekutuannya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.